Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pulang dari desa membawa apem. Selamat hari Selasa dan berkah dalam. Hari ini, hari Selasa 29 Juni 2021, kita bersama seluruh gereja semesta merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Sejak awal gereja menghormati kedua rasul, yakni Santo Petrus dan Paulus, secara bersama sebagai soko guru gereja yang sekaligus sebagai tokoh yang mempunyai peranan dalam perkembangan gereja. Mereka berdua memiliki perbedaan, baik latar belakangnya, cara panggilannya, dan juga tempat nanti dalam perutusan yang diterimanya. Tetapi memiliki persamaan, yaitu dalam perutusan mewartakan kerajaan Allah. Santo Petrus atau Simon lahir di Betsaida, Galilea, sebuah kampung di tepi Danau Genesaret, yang merupakan saudara Andreas. Ia seorang nelayan yang ulet, jujur, dan rajin. Ia tidak berpendidikan, tetapi terampil dalam pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Kepribadiannya sangat menarik bagi Yesus, sehingga Yesus berkenan menjadikan Simon sebagai seorang muridnya, bahkan mengangkatnya menjadi pemimpin bagi para rasul dan menjadi pemimpin gereja yang pertama. Meskipun Simon Petrus menjadi orang kepercayaan Tuhan Yesus, Injil juga menampilkan pribadi Simon Petrus yang masih dangkal imannya dan belum memahami benar apa yang menjadi kehendak Allah atas diri Yesus. Sesudah kebangkitan Yesus, Petrus diangkat menjadi pemimpin ke-12 rasul dan gembala bagi kaum beriman di Yerusalem. Petrus juga yang menerima orang kafir pertama ke dalam gereja, dan dia memimpin konsili pertama di Yerusalem. Kemudian Petrus beberapa waktu lamanya memimpin umat di Antiokhia. Akhirnya ia menetap di Roma, tempat ia meninggal sebagai martir. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, cara panggilan yang dialami Santo Paulus berbeda dengan murid Tuhan Yesus pada umumnya. Santo Paulus, atau dulu bernama Saulus, lahir di Tarsus, Asia Kecil, dari keluarga Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi. Ia seorang terdidik dan belajar di Yerusalem pada Gamaliel dari kelompok Farisi. Sebagai seorang Farisi yang fanatik, Saulus tiada henti-hentinya mengejar dan memenjarakan murid-murid Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus menangkapnya dan menjadikan dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Ia dipermandikan oleh Ananias. Ia menjelajah seluruh daerah Laut Tengah untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Perjalanan misinya senantiasa diwarnai dengan berbagai kesulitan dan pertentangan dengan kaum kafir di Yerusalem. Ia ditangkap oleh orang Yahudi, lalu dipenjarakan dan dibawa ke Roma sebab ia naik banding kepada Kaisar. Akhirnya ia dibebaskan. Tak lama kemudian ia ditangkap lagi dan akhirnya menemui ajalnya sebagai martir di Roma pada tahun 67. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, di antara Petrus dan Paulus memiliki perbedaan, baik latar belakang, pendidikan, asal-usul,
dan cara menerima panggilan mereka masing-masing. Tetapi ada kesamaan yang mereka alami, yakni sama-sama menerima perutusan mewartakan Injil. Pewartaan Injil yang dilakukan oleh para rasul membuat kita mengenal Tuhan Yesus dan kita mengimaninya. Maka kita sebagai murid Tuhan Yesus, sekaligus sebagai rasul di zaman sekarang, juga menerima perutusan untuk mewartakan Injil melalui cara hidup kita masing-masing. Kita meneruskan dan melanjutkan karya-karya para rasul di zaman sekarang. Kita masing-masing menerima tugas perutusan itu yang sesuai dengan kas, talenta, karakter yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita sejak kita berada di dalam kandungan. Tidak ada seorang pun hidup di dunia ini tanpa perutusan, apalagi kita sebagai murid Tuhan Yesus. Perutusan itu merupakan konsekuensi kita atas baptisan yang telah kita terima. Semoga kita senantiasa mampu melaksanakan perutusan melalui kesaksian hidup kita yang benar, hidup rukun dan damai, peduli terhadap sesama dengan penuh kasih. Berkah dalam.